Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya. Nah, pada pertemuan kita kali ini, saya akan membahas kompetensi dasar yang ketiga, yaitu tentang struktur teks berita. Kemarin sudah saya bagikan materi tentang struktur teks berita. Sudah dibaca? Sudah dipahami? Apakah sudah mengerti? Sudah bisa mengerjakan tugasnya? Ibu harap bisa ya. Baiklah, kita mulai. Kita mulai dari kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang harus kita lalui. Yang ini adalah menelaah struktur dan kebahasaan teks berita dari berita yang didengar dan dibaca. Jadi, nanti ada 2 materi dalam kompetensi dasar ini, tapi akan saya pecah. Yang pertama itu struktur, cukup 1 pertemuan, kemudian pertemuan berikutnya itu adalah kaidah kebahasaan. Oke, kita mulai dari struktur teks berita ya. Nah, secara umum berita mempunyai 3 struktur, dibagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah kepala berita, atau biasa kita menyebutnya dengan lead, atau bisa juga kita menyebutnya dengan teras berita, itu sama saja. Kepala berita, lead, ataupun teras berita itu sama saja. Lead berita ditulis pada paragraf pertama sebuah berita. Lead merupakan unsur terpenting dari sebuah berita. Lead melukiskan seluruh berita secara singkat. Jadi pada bagian lead berita atau pada bagian kepala berita berisi informasi yang sangat penting. Jadi informasinya cukup penting dan tidak boleh terlewatkan. Nah, lead atau teras berita atau kepala berita itu mengandung jawaban dari kata tanya apa, siapa, kapan, dan di mana. Jadi keempat kalimat tanya, kata tanya keempat ini jawabannya ada pada bagian lead. Sementara untuk pertanyaan mengapa dan bagaimana itu ditemukannya di bagian tubuh berita. Nah, oke. Sekarang kita masuk pada struktur yang kedua. Struktur yang kedua itu adalah tubuh berita. Tubuh berita berisi peristiwa atau kejadian yang dilaporkan. Bahasa dalam berita yang singkat, padat, dan jelas. Nah, pada bagian tubuh berita itu berfungsi menjelaskan dan memaparkan peristiwa secara jelas dan lengkap. Pada bagian tubuh berita itu mengandung jawaban dari pertanyaan bagaimana dan mengapa. Bagaimana peristiwa itu terjadi? Mengapa peristiwa itu kok bisa sampai terjadi? Nah, itu dijelaskan atau dijabarkan pada bagian tubuh berita. Nah, sedangkan pada struktur yang ketiga, yaitu ekor berita. Pada bagian ekor berita itu berisi informasi yang kurang penting. Jadi, pada bagian ekor berita itu, letaknya itu setelah kepala dan tubuh. Jadi, di bawah sendiri itu adalah ekor berita. Pada bagian ekor berita itu tidak memiliki kaitannya dengan tubuh sama kepala. Jadi pada bagian ekor itu berisi informasi yang nggak penting, boleh dilewatkan. Misalnya kalian membuat berita, kalian hanya cukup sampai tubuh berita juga tidak apa-apa. Ditambahkan sampai ke ekor berita pun juga tidak apa-apa. Nah, pola penulisan berita itu menggunakan sistem piramida terbalik. Kalau biasanya piramida kan seperti ini. Nah, kalau untuk polanya penulisan teks berita itu terbalik seperti ini. Nah, ini adalah pola penyajian berita dengan susunan piramida terbalik. Seperti yang ada di buku paketnya. Nah, seperti ini. Maaf ya kalau terbalik karena saya menggunakan kamera depan. Pada bagian atas, ini adalah bagian kepala berita. Sedangkan bagian di bawahnya itu adalah bagian tubuh berita. Dan yang terakhir itu adalah bagian ekor berita. Coba disimak. Mengapa pada bagian kepala berita memiliki porsi yang lebih banyak daripada bagian ekor berita? Jawabannya, karena pada bagian kepala berita itu memuat informasi yang penting sekali, makanya porsinya itu lebih besar daripada tubuh dan ekor. Sedangkan kita lihat ke bawah ekor porsinya sedikit sekali. Kenapa? Karena memang berisi informasi yang tidak penting. Nah, jadi sesuai dari penting atau tidaknya isi dari berita tersebut. Jadi, mengapa kepala kok memiliki porsi yang banyak? Karena memang penting sekali. Dengan tubuh, porsinya lebih sedikit lagi dari kepala berita karena memuat informasi yang
Ya penting juga, tapi tidak sepenting kepala berita, kan cukup mencakup 2 kata tanya. Nah, sedangkan pada bagian ekor berita itu sedikit sekali porsinya, karena memang memuat informasi yang tidak penting. Nah, itu jangan sampai dilupakan. Ini adalah pola penulisan berita, jadi menggunakan sistem piramida terbalik. Nah, kemarin sudah saya contohkan dalam sebuah teks berita dari judul 3 desa terendam banjir akibat meluapnya kembali Sungai Ciliwung. Nah, di situ ada 3 paragraf. Kalian baca baik-baik, kalian simak baik-baik, juga pun juga sudah saya jabarkan mana yang bagian judul, kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita. Dari situ kita tahu, oh mengapa kok paragraf 1 itu merupakan kepala berita? Karena memang pada bagian 1 atau paragraf 1 itu memuat informasi yang penting sekali. Ada menjawab pertanyaan apa, siapa, kapan, dan di mana. Kemudian pada paragraf kedua itu merupakan bagian tubuh berita karena memang pada bagian paragraf kedua itu memuat jawaban dari pertanyaan bagaimana dan mengapa. Sedangkan pada paragraf ketiga yaitu bagian ekor berita, selain curah hujan yang tinggi, kebiasaan masyarakat yang membuang sampah sembarangan di sekitar Sungai Ciliwung juga diduga sebagai penyebab terjadinya banjir bandang. Nah, pada bagian paragraf ketiga itu merupakan bagian ekor berita karena informasinya juga tidak penting dan tidak ada keterkaitan langsung dengan informasi pokok dari berita itu. Oke, bagaimana? Apakah sudah dipahami? Saya harap sudah ya. Untuk tugasnya, saya juga punya 1 buah paragraf judulnya sebanyak 16 unit damkar padamkan api yang bakar 2 rumah di Cipete Utara. Di situ ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 paragraf. Nanti setiap paragraf silakan dipetakan mana yang bagian kepala, bagian tubuh, dan juga bagian ekor. Kemarin sudah saya lihat juga beberapa tugasnya. Ada yang benar, ada yang kurang tepat. Jadi bagi yang belum, silahkan segera dikerjakan dan dikumpulkan di kantong tugas yang sudah saya berikan, atau bisa melalui offline-nya. Kalau misalnya ada pertanyaan seputar apa yang pembelajaran yang mungkin ada yang tidak dipahami, silakan hubungi saya di nomor WA 085 2363 12342. Baiklah, sekian penjelasan dari saya tentang struktur teks berita. Kita bertemu lagi di pembahasan berikutnya, yaitu tentang kaidah kebahasaan teks berita. Tetap jaga kesehatan dan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.